Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-643. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Kiai Gringsing masih saja mengangguk-angguk, tetapi ia tidak bertanya lagi tentang orang-orang yang pernah mengacaukan daerah penyeberangan ini. Namun agaknya hal seperti itu tidak terulang lagi. Demikian iring-iringan itu berada di tepian di sebelah barat sungai, maka mereka pun segera mengatur diri dalam kelompok masing-masing dan meneruskan perjalanan menuju ke padukuhan induk tanah Perdikan Menoreh. Namun penglihatan yang tajam dari orang-orang Sangkal Putung segera menangkap bahwa sebenarnya lah tanah Perdikan Menoreh berada pada puncak kesiagaan. Sambil tersenyum, Kiai Gringsing bergumam kepada orang yang berada di sampingnya, "Perjalanan kita sampai saat ini ternyata tidak mengalami gangguan apapun juga. Sementara itu, kita merasa semakin tenang jika kita melihat kesiagaan tanah Perdikan Menoreh." Orang tua bekas prajurit yang di samping Kiai Gringsing itu tersenyum. Jawabnya, "Tanah Perdikan ini adalah tanah yang subur, tetapi agaknya sudah terlampau padat." "Kenapa?" kawannya bertanya. "Kau lihat berapa banyaknya orang yang berada di sawah menurut ukuran kami, menurut ukuran cara kerja orang-orang Sangkal Putung. Kita melihat mereka yang sedang membersihkan rerumputan liar yang tumbuh tidak dikehendaki di antara batang padi. Yang lain sedang namping pematang meskipun padi sudah tumbuh cukup tinggi. Sementara itu, di gubuk-gubuk pun 1-2 orang laki-laki duduk seolah-olah sedang menunggui burung meskipun padi belum berbuah." Yang mendengarnya tersenyum pula, bahkan Kiai Gringsing tertawa sambil menyahut, "Alangkah suburnya tanah ini, tetapi juga merupakan daerah yang tentram karena kesiagaannya yang tinggi." Demikianlah iring-iringan itu berjalan terus memasuki tanah Perdikan Menoreh. Beberapa orang yang berada di sawah bukan saja karena mereka sedang mengerjakan sawah itu, tetapi semata-mata karena tugas mereka sebagai pengawal yang bertugas mengamati dengan sandi dari perjalanan iring-iringan itu agar tidak menimbulkan kegelisahan dan juga mungkin sekali akan dapat menjebak orang-orang yang berniat buruk. Mengawasi iring-iringan itu sambil tersenyum-senyum pula. Namun sekilas tidak terkilas dugaan para pengawal yang siap melakukan tugasnya itu, meskipun mereka sedang berada di dalam lumpur yang basah itu, bahwa persiapan yang matang yang sedang dilakukan oleh 3 buah kelompok yang termasuk paling kuat di sekitar Gunung Tidar. Kelompok-kelompok yang kadang-kadang menjangkau daerah yang cukup jauh untuk merampas dan menyamun. Apalagi dari perhitungan bahwa orang-orang itu justru akan merampok iring-iringan pengantin pada saat mereka telah memasuki Kademangan Sangkal Putung itu sendiri. Sementara itu,
Selagi iring-iringan itu berjalan menuju ke tanah perdikan menoreh, maka di padukuhan induk tanah perdikan itu, orang telah sibuk menyediakan segala sesuatu bagi para tamu yang menurut pembicaraan di antara mereka akan datang pada hari itu. Pendopo rumah Ki Gede Menoreh telah siap dibentangi tikar pandan sepenuh pendopo itu sendiri. 3 buah rumah yang cukup besar dan memadai telah dipinjam oleh Ki Gede Menoreh untuk tempat menginap para pengiring dan bakal pengantin laki-laki dari Sangkal Putung itu. Sementara itu, Ki Waskita yang telah menjemput istri dan anaknya sudah berada di tanah perdikan Menoreh pula. Ia pun ikut sibuk mengatur segala persiapan yang diperlukan bagi iring-iringan yang akan datang dari Sangkal Putung itu. Namun dalam pada itu, ketika ada waktu yang senggang baginya, Ki Waskita menyisih sendiri dalam gandok. Sejenak ia mencoba melihat ke dalam dunia isyaratnya, karena ia merasa selalu gelisah menghadapi hari-hari perkawinan Suwandaru. Justru karena penglihatan yang pernah menyentuh mata batinnya. Tetapi yang dilihatnya sama sekali tidak berubah. Warna-warna buram di seberang hari-hari perkawinan Suwandaru. Desahnya. Apakah benar-benar akan terjadi sesuatu atas keluarga yang besok lusa akan mulai dengan sebuah perjalanan hidup bersama itu? Dari kecemasan itu, ternyata telah mencekam demikian dalamnya, sehingga Ki Waskita itu menggigil karenanya. Badannya terasa seperti seseorang yang sedang sakit berhari-hari. Bahkan Ki Waskita yang seakan-akan telah kehilangan kepercayaan kepada diri sendiri itu, mencoba melihatnya sampai 2-3 kali. Tetapi yang dilihatnya sama sekali tidak berubah. Yang dilihatnya tidak mau menyesuaikan diri dengan keinginannya. Ki Waskita menggeleng-gelengkan kepalanya, bahkan kemudian hampir di luar kehendaknya sendiri. Ia pun telah mencoba melihat apa yang akan ditemui Agung Sedayu di dalam perjalanan hidupnya pula. Namun yang dilihatnya telah menambah kegelisahannya. Juga pada Agung Sedayu, ia melihat warna-warna yang buram. Apakah yang sebenarnya akan terjadi? Ki Waskita bertanya kepada diri sendiri. Sejenak ia merasa dirinya terlampau bodoh, bahwa yang dapat dilihatnya hanyalah sekedar isyarat. Ia pernah mendengar orang lain dapat melihat pada bagian-bagian yang lebih kecil, bahkan pada peristiwa dan kejadian. Alangkah bodohnya aku, desisnya. Namun kemudian ia menyesal atas kekecewaannya itu. Yang dapat dilakukannya adalah suatu karunia yang melampaui karunia yang Maha Tahu kepada orang lain. Orang lain sama sekali tidak dapat melihat apapun juga di hari mendatang. Betapa tamaknya aku, desisnya. Namun dalam pada itu, hatinya masih saja dicekam oleh kegelisahan. Meskipun kemudian ia berusaha dengan sepenuh hati untuk melenyapkan segala macam kesan dari kekecewaan, kecemasan, dan bahkan ketakutannya memahami penglihatannya atas isyarat itu. Dalam pada itu, tanah perdikan Menoreh menjadi semakin sibuk. Halaman rumah Ki Gede Menoreh telah dihiasi dengan janur kuning di semua sudutnya. Pintu gerbangnya nampak seakan-akan menjadi cerah, secerah wajah-wajah yang sedang sibuk di halaman rumah itu. Selain beberapa orang yang justru menjadi sangat berhati-hati menanggapi keadaan. Tetapi sama sekali tidak ada laporan bahwa nampak kegiatan yang mencurigakan.
di telatah tanah perdikan menoreh itu. Sedangkan pengawasan pada jalan-jalan masuk di perbatasan ditingkatkan pula. Karena itu, maka para pengawal di tanah perdikan menoreh menganggap bahwa memang tidak akan ada kesulitan apapun juga pada saat perkawinan itu berlangsung nanti. Meskipun demikian, seperti pesan Ki Gede, para pengawal sama sekali tidak boleh lengah karenanya. Mungkin orang-orang yang berniat jahat sengaja menunggu sampai orang-orang di tanah perdikan menoreh itu menjadi lengah. Mereka dapat dengan tiba-tiba saja muncul dan dengan tiba-tiba pula menghilang. Dalam pada itu, iring-iringan dari sangkal putung menjadi semakin dekat dengan padukuhan induk. Bahkan ketika iring-iringan itu nampak di ujung bulak panjang, para pengawal melaporkannya kepada Ki Gede bahwa iring-iringan dari sangkal putung telah datang. Syukurlah, desis Ki Gede menoreh. Mereka datang tepat seperti yang mereka katakan. Agaknya memang tidak ada gangguan suatu apa di perjalanan. Mereka yang bertugas menerima para tamu dari sangkal putung pun segera bersiap. Sampai masalah yang kecil pun telah dipersiapkan pula. Para penerima tamu itu sudah menyediakan tempat-tempat khusus untuk menempatkan kuda para tamu yang bakal datang. Sejenak kemudian, maka iring-iringan itu sudah berada di mulut lorong yang memasuki padukuhan induk. Seperti yang sudah ditentukan bahwa mereka akan bergabung menjadi satu iring-iringan yang besar jika mereka memasuki padukuhan induk tanah perdikan menoreh itu. Karena itu, maka Agung Sedayu pun telah berhenti sejenak menunggu kelompok-kelompok berikutnya di dalam iring-iringan mereka. Baru setelah semuanya berkumpul, Agung Sedayu membawa seluruh iring-iringan memasuki lorong yang langsung menuju ke rumah Ki Gede menoreh. Karena itulah, maka sambutan dari orang-orang tanah perdikan menoreh itu pun ternyata sangat membesarkan hati setiap orang di dalam iring-iringan itu. Bahkan ketika iring-iringan itu mendekati pintu gerbang halaman rumah Ki Gede menoreh, rasa-rasanya kaki Swandaru menjadi bergetar. Ternyata bahwa hari-hari yang ditunggunya itu akhirnya sampai pula di ambang pintu. Jika ia selamat sampai ke tanah perdikan menoreh dan memasuki halaman rumah Ki Argopati, maka itu akan berarti bahwa tidak akan ada lagi kekuatan yang dapat mencegah berlangsungnya perkawinannya dengan Pandanwangi, anak perempuan Ki Gede menoreh. Demikianlah, maka akhirnya iring-iringan itu pun kemudian memasuki halaman rumah Ki Gede menoreh yang luas, yang nampak menjadi cerah dengan hiasan janur kuning dan dedaunan yang beraneka warna. Dengan hati yang berdebar-debar, Ki Gede menoreh menyambut tamu-tamunya disertai orang-orang tua dari tanah perdikan menoreh dan Ki Waskita. Betapapun suramnya hati Ki Waskita, namun di wajahnya nampak senyum yang cerah, seperti cerahnya wajah-wajah yang lain, yang sama sekali tidak melihat isyarat apapun bagi saat-saat mendatang. Ki Demang yang berada di paling depan setelah mereka turun dari punggung kuda menerima salam Ki Gede menoreh dan langsung dipersilahkan naik ke pendopo. Sementara orang-orang yang telah ditentukan menerima kendali kuda setiap orang dalam iring-iringan itu dan membawanya ke tempat yang sudah disediakan. Tidak semua orang di dalam iring-iringan dari sangkal putung itu naik ke pendopo. Para pengawal-pengawal muda segera dibawa ke tempat peristirahatan yang sudah disediakan di rumah seorang tetangga yang cukup luas dan tidak begitu jauh dari rumah Ki Gede.
Sementara Ki Demang dan orang-orang tua yang lain dipersilahkan naik ke pendopo. Sedangkan Suandaru dan Agung Sedayu diiringi oleh beberapa orang pengawal ditempatkan di rumah yang telah tersedia pula. Tidak banyak yang dibicarakan di pendopo. Ki Gede Menoreh, Ki Waskita dan orang-orang tua di Tanah Perdikan Menoreh hanya sekedar mengucapkan selamat datang. Mereka sama sekali tidak membicarakan tentang perhelatan yang sedang diselenggarakan di Tanah Perdikan Menoreh, karena agaknya mereka masih lelah. Karena itu, maka sejenak kemudian mereka pun segera diantar ke tempat peristirahatan yang sudah disediakan bagi mereka. Ki Demang dan Kiai Gringsing berada di dalam satu rumah dengan Suandaru. Sedangkan Agung Sedayu yang seharusnya berada di antara para pengawal telah diminta oleh Suandaru untuk mengawaninya. Ki Sumangkarlah yang kemudian menggantikan kedudukan Agung Sedayu, berada dan mengawasi para pengawal-pengawal muda dari Sangkal Putung. Karena Sekar Mirah adalah satu-satunya perempuan dalam iring-iringan dari Sangkal Putung itu, maka ia mendapat tempat tersendiri pula. Atas permintaan Pandanwangi, ia berada di rumah Ki Gede Menoreh. Orang-orang dari Sangkal Putung itu ternyata sempat beristirahat dengan tenang. Seperti di Mataram, mereka tidak cemas bahwa tiba-tiba saja mereka telah disergap. Meskipun mereka sadar bahwa dengan demikian bukan berarti bahwa mereka boleh lengah. Bahkan mereka pun kadang-kadang diganggu pula oleh dugaan bahwa setelah mereka berkumpul di Tanah Perdikan Menoreh, pada saat perhelatan berlangsung, maka segerombolan orang yang menyebut dirinya sedang mengumpulkan dana bagi sebuah perjuangan yang besar akan datang memeras mereka dan merampok semua harta dan benda yang ada. Karena itu, maka dalam bilik-bilik peristirahatan, para pengawal itu telah menggantungkan senjata-senjata mereka dekat pada tempat pembaringan masing-masing, yang jika setiap saat diperlukan, mereka akan dengan mudah menjangkaunya. Dalam pada itu, Ki Waskita yang tidak dapat menahan gejolak perasaannya, seakan-akan di luar sadarnya telah pergi menemui Ki Sumangkar yang berada di tempat yang terpisah dari Kiai Gringsing. Untuk mengurangi beban yang seakan-akan terlampau berat membebani hatinya, maka sekali lagi ia menyatakan betapa perasaannya terganggu oleh isyarat yang berbeda dengan keinginannya atas Suandaru dan bahkan Agung Sedayu. "Bukankah aku pernah mengatakannya, Kiai?" desis Ki Waskita. "Dan kini, agaknya aku masih selalu diganggu oleh perasaan itu." "Ki Waskita," berkata Ki Sumangkar, "memang kita kadang-kadang dicemaskan oleh peristiwa dan kejadian yang terjadi di luar kemauan dan keinginan kita. Tetapi kita harus mengembalikan semuanya itu kepada sumber dari segala-segalanya ini. Aku kira itu satu-satunya jalan yang dapat kita lalui. Namun aku masih ingin mengetahui, apakah ada jalan yang paling baik bagi Angger Suandaru dan Angger Agung Sedayu yang dapat mengurangi warna-warna buram di masa depannya itu?" Ki Sumangkar hanya menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya lah bahwa ia pun menjadi gelisah. Memang ia pernah mendengar hal itu dari Ki Waskita, dan hal itu memang sangat menggelisahkan. Tetapi agaknya kini Ki Waskita telah mengulangi penglihatannya itu, dan kegelisahan yang lebih besar telah mencekam hatinya, justru semakin dekat saat-saat perkawinan Suandaru dengan Pandanwangi.
Tetapi keduanya tidak memperbincangkannya lebih panjang. Bahkan mereka seolah-olah tidak sedang berada di dalam kegelisahan apapun juga. Sebab jika hal itu diketahui oleh orang lain, maka tentu akan menimbulkan persoalan yang jauh lebih besar dari kegelisahan orang-orang tua yang sudah dapat mengendapkan perasaannya itu. Demikianlah, maka Kiwaskita pun kemudian telah mencoba menceritakan hal yang lain yang tidak menambah beban di dalam hatinya, sambil menikmati hidangan yang disuguhkan kepada mereka yang baru datang dari Sangkal Putung. Maka pembicaraan pun berlangsung dengan asiknya. Setelah beberapa orang pengawal ikut pula dalam pembicaraan itu, namun yang mereka bicarakan adalah persoalan-persoalan sehari-hari yang kadang-kadang justru meledakkan tertawa yang riuh. Dalam pada itu, para pelayan menjadi sibuk mengantarkan hidangan ke rumah-rumah yang dipergunakan untuk beristirahat orang-orang yang datang dari Sangkal Putung. Mereka menyediakan makan dan minum secukupnya. Hanya orang-orang tua sajalah yang dipersilahkan hadir di pendopo untuk makan bersama orang-orang tua dari tanah Perdikan Menoreh. Sekali-kali selagi mereka makan, tersinggung pula persoalan yang akan menyangkut perhelatan pengantin yang akan diselenggarakan. Namun Ki Gede Menoreh dengan sengaja tidak membicarakannya dengan sungguh-sungguh, karena ia telah meminta Ki Demang dan orang-orang tua dari Sangkal Putung untuk membicarakan malam nanti setelah mereka beristirahat dan sudah bersiap-siap seperlunya. Karena itulah, maka masalah-masalah yang disinggung di saat mereka makan tidak berkembang selanjutnya. Sementara itu, Pandan Wangi merasa mendapat seorang teman yang sepadan dengan kehadiran Sekar Mirah. Meskipun di antara mereka terdapat beberapa perbedaan sikap dan pandangan hidup, namun dalam saat-saat seperti itu, keduanya segera saling menyesuaikan diri. Aku selama ini rasa-rasanya justru menjadi kesepian. Desis Pandan Wangi. Aku sama sekali tidak boleh meninggalkan halaman rumah ini. Bahkan setiap kali aku keluar rumah dan turun ke halaman, ayah selalu memanggilku dan menyuruhku masuk. Aku hampir menjadi jemu karenanya. Kakang Swandaru juga selalu mengeluh. Sahut Sekar Mirah. Meskipun Kakang Swandaru seorang laki-laki, tetapi menurut orang-orang tua, ia pun tidak boleh meninggalkan halaman rumah. Dengan kesal, setiap hari ia hanya mondar-mandir mengelilingi rumah kami. Pandan Wangi tersenyum. Tetapi yang paling mengesalkan, berkata Sekar Mirah kemudian, adalah hari-hari yang tersisa menjadi semakin panjang. Aku pun merasa pula seolah-olah matahari menjadi semakin lamban dan bahkan berhenti untuk beberapa lamanya di tengah hari. Pandan Wangi mengangguk-angguk. Ternyata bahwa di Sangkal Putung pun hari-hari seakan-akan menjadi bertambah panjang. Bahkan bukan saja yang dirasakan oleh Swandaru, tetapi juga Sekar Mirah. Dalam pada itu, di rumah Ki Gede Menoreh itu pun, kesibukan menjadi semakin meningkat. Dapur yang sudah diperluas dengan serambi yang dibangun hanya untuk sementara perhelatan itu berlangsung, ternyata masih juga terasa terlampau sempit. Beberapa orang perempuan hilir mudik dengan tergesa-gesa, seakan-akan dikejar oleh waktu yang menjadi semakin sempit pula. Sedangkan kerja yang harus mereka kerjakan masih terlampau banyak.
Ketika kemudian malam tiba di atas tanah perdikan menoreh, maka mulailah orang-orang tua dari tanah perdikan menoreh itu berkumpul untuk menemui orang-orang tua dari Sangkal Putung. Setelah mereka minum beberapa teguk, maka mulailah mereka mengulangi semua pembicaraan yang pernah mereka sepakati bersama, baik dalam pembicaraan langsung maupun dalam pembicaraan melalui pesan-pesan yang dibawa oleh utusan dari Sangkal Putung dan sebaliknya. Tidak ada yang perlu dipersoalkan lagi, berkata Ki Gede kemudian. Ternyata semuanya tetap seperti yang pernah direncanakan. Setelah malam ini, Angger Swandaru beristirahat, maka besok malam upacara pendahuluan dari perkawinan itu akan dilakukan. Pengantin perempuan akan dimandikan, dan upacara Midodareni akan berlangsung. Malam lusa maka kedua pengantin akan dipersandingkan. Ki Demang Sangkal Putung mengangguk-angguk. Ia tidak dapat ikut menentukan acara yang akan berlangsung di tempat pengantin perempuan itu. Tetapi memang demikianlah kebiasaan yang berlaku. Di malam menjelang pengantin dipertemukan, telah berlangsung upacara khusus di rumah pengantin perempuan. Tetapi dalam pada itu, di Sangkal Putung pun diadakan juga sekedar upacara. Orang-orang tua berjaga-jaga sampai hampir pagi sambil memanjatkan doa agar di hari berikutnya perhelatan perkawinan dapat berlangsung dengan selamat. Selagi di pendopo berlangsung pembicaraan yang asik tentang perhelatan yang sedang berlangsung itu, di ruang dalam Pandanwangi duduk berdua saja dengan Sekar Mirah. Agaknya mereka pun sedang asik berbincang, sehingga mereka tidak menghiraukan orang-orang yang berjalan kian kemari dalam kewajiban masing-masing. Bahkan di ruang itu pula, beberapa orang perempuan sedang sibuk membuat kelengkapan perhelatan dari daun-daun pisang. Sedang di bagian lain, beberapa orang sibuk mengisi ancak dengan sesajian. Seorang perempuan tua agaknya masih terlampau yakin bahwa dengan sesajian yang memadai, maka perhelatan itu akan berlangsung dengan selamat. Namun para pengawal di tanah perdikan menoreh menganggap bahwa dengan meningkatkan kewaspadaan, maka keselamatan perhelatan itu akan dapat dijaga. Mereka menempuh cara pada jalur mereka masing-masing, berkata Pandanwangi ketika ia melihat Sekar Mirah memperhatikan beberapa ancak yang sudah terisi. Oh, Sekar Mirah mengangguk. mereka telah melakukan apa yang dapat mereka lakukan, tentu saja dengan maksud agar perkawinanmu selamat. Pandanwangi tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil. Ia memperhatikan orang-orang yang sedang sibuk pada kerja masing-masing. Dalam pada itu, di lembah Gunung Tidar, Empu Pinang Aring pun sedang mengangguk-anggukkan kepalanya. Dengan wajah yang berkerut-merut, ia berkata, "Jadi menurut laporan itu, Gandu Demung akan melakukan pengambilan dana perjuangan itu justru di Sangkal Putung ketika sepasang pengantin itu dalam perjalanan pulang." Panganti menarik nafas sambil tersenyum seperti yang selalu membayang di bibirnya. Ia pun berkata, "Pandai juga anak itu mengatur cara penyergapan. Semula aku tidak yakin bahwa ia akan dapat berhasil. Namun agaknya yang akan dilakukan itu sama sekali tidak diduga oleh orang-orang Sangkal Putung sendiri. Ia berhasil membawa 60 orang, sahut Empu Pinang Aring. Jumlah yang cukup besar, mudah-mudahan ia berhasil. Empu Pinang Aring mengangguk-angguk.
Katanya kemudian, kirimkanlah 2 atau 3 orang untuk mengawasi apa yang terjadi. Jika Gandu Temung gagal, kalian harus yakin bahwa ia lolos dari orang-orang Sangkal Putung. Tetapi jika ia tertangkap, maka ia harus tertangkap mati. Kau tahu maksudku? Pangganti mengangguk-angguk. Katanya kemudian, jika ia tertangkap hidup, itu berarti bahwa ia harus dibunuh. Empu Pinang Aring tidak menjawab. Bahkan ia berkata tentang persoalan yang sama sekali tidak ada hubungannya. Baiklah, kita segera mempersiapkan diri. Pertemuan di lembah antara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu itu menjadi semakin dekat. Kita akan segera menerima keputusan terakhir dari Pajang. Sesuai dengan perkembangan keadaan di Pajang itu sendiri, dipertimbangkan dengan kematian Jolowojo dan peristiwa-peristiwa lain. Tetapi utusanku yang berhasil menemui Ki Kaloso Sawit yang sudah berada di lembah itu, setelah ia terusir dari Tambak Wedi, mengatakan bahwa waktunya sudah dekat dan kita memang harus segera bersiap-siap. Pangganti dan beberapa orang yang hadir di ruang itu mengangguk-angguk, namun masih juga terbersit persoalan di hati Pangganti. Jika pertemuan itu segera akan berlangsung, itu berarti bahwa yang harus pergi mengawasi Gandu Temung adalah orang lain. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.